Baik, terima kasih Nilo. Saudara, rumah semi permanen di permukiman padat di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Ya ampun, Kebakaran terjadi tepatnya di Jalan Kacang Tanah Rawabuaya. Bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Akses jalan yang sempit dan kondisi rumah saling berdempetan membuat pemadaman sempat terkendala. Kebakaran diduga karena korsleting. Di Jakarta Barat, kebakaran melanda permukiman di Jalan Kebayoran Lama Kebonjeruk dekat Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Diduga api berasal dari korsleting salah satu rumah. Sekitar 100 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jaya 65 bang, Jaya 65 di samping RSPA bang. Api sempat sulit dipadamkan karena berada di permukiman padat penduduk dan lokasi pengepulان barang bekas. Salah satu korban kebakaran bilang api berasal dari sebelah rumahnya dan dengan cepat membesar hingga tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Sebelah kontrakan saya. Nggak tahu sih kontrakannya mati lampu bagaimana nggak ngerti. Tahu-tahu langsung gede apinya. Nah, sebelah kontrakan Mbak itu usahanya apa kalau boleh apa? Enggak, cuman kontrakan biasa. Oke. Iya. Itu terus ada peringatan nggak dari warga sekitar? Nggak ada. Tahu-tahu udah gede apinya. Tahu-tahu udah gede apinya. Iya. Barang-barang gimana Mbak? Udah nggak bisa mas. Udah nggak bisa. Tapi keluarga semua selamat nggak? Iya, cuma kita berdua udah. Cuma udah berdua. Kebakaran terjadi di dekat Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sejumlah pasien harus dievakuasi untuk menghindari kebakaran. Pasien sementara dievakuasi ke masjid di seberang Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ini adalah pantauan udara lokasi kebakaran. Selain berupaya memadamkan api di rumah warga, tim pemadam kebakaran juga berusaha melokalisir api agar tidak menyambar ke rumah sakit. Saat ini pendinginan tengah dilakukan tim damkar dan mendata jumlah korban. Di lokasi kebakaran ada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Selamat petang, Sisko. Sisko, bagaimana proses pendinginan saat ini dan bagaimana pendataan korban di sana? Baik, Ibrahim dan juga saudara, di belakang kami sekarang ada sejumlah warga yang kemudian masih melihat proses pendinginan di permukiman warga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Barat ini. Tentunya ini proses pendinginan sudah berlangsung sejak 4 jam dari informasi yang didapatkan dari petugas tim pemadam kebakaran di mana titik api ini dilaporkan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan menunjukkan kepada Anda, Ibrahim, bagaimana untuk situasi terkini yang berada di permukiman padat penduduk khususnya semi permanen yang berada di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Barat ini. Proses pendinginan ini dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dengan menerjunkan setidaknya 100 personil. Dan memang dari pantauan kami juga selama 4 jam ini, proses pendinginan ataupun juga pemadaman yang dilakukan oleh tim pemadam ini cukup mengalami kendala sebenarnya, Ibrahim. Karena kalau kami pantau setidaknya dari jam 12 hingga pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ini, angin cukup kencang menerpa di kawasan ini, ditambah bangunan semi permanen dan sejumlah barang-barang yang mudah terbakar. Dalam visual Anda, bahkan juru kamera kami bisa ke sebelah kanan, Julian Fernando. Di sana ada tempat di mana pengumpulan lapak bekas yang juga cukup berdekatan dengan Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dan dalam visual Anda ini, memang sejumlah masyarakat yang tidak berkepentingan memang diharapkan untuk menjauh dari lokasi kebakaran. Namun ada yang berupaya untuk menggali sisa-sisa ataupun juga puing-puing, berharap ada harta benda yang masih bisa diselamatkan. Ibrahim, kalau kita melihat ataupun juga memantau sebenarnya atas insiden ataupun juga kebakaran ini, sejumlah warga ini ada yang mengungsi sebagian ke bagian jalan
Kebayoran Lama yang berada di tepat di seberang permukiman ataupun juga ke masjid-masjid terdekat yang berada di lokasi ini. Total informasi yang kami dapatkan dari data setidaknya ada 60 kepala keluarga yang kemudian terdampak akibat peristiwa ini dan memang masih belum ada posko ataupun juga lokasi untuk penanganan lebih lanjut untuk para korban kebakaran yang terjadi di Kebayoran Lama ini. Tentunya memang kalau kita melihat dari jumlah korban ini dan informasi kami dapatkan tidak ada korban meninggal dunia dari insiden kebakaran terjadi di Kebayoran Lama. Namun yang cukup menjadi perhatian kami sebenarnya Ibrahim dan juga saudara, di mana lokasi kebakaran ataupun yang berada di permukiman Kebayoran Lama ini berdekatan langsung dengan, kalau juru kamera kami bisa melihat, ada sebuah atap berwarna biru itu dekat dengan Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Ibrahim. Tadi bahkan proses evakuasi sempat dilakukan oleh pihak rumah sakit ke lokasi terdekat ataupun juga ke permukiman terdekat. Dalam hal ini adalah Masjid Asy-Syukur, maksud kami Ibrahim, untuk mendapatkan perawatan medis. Karena bahkan dari informasi yang kami terima juga dari petugas tim pemadam kebakaran, ada sedikitnya lebih dari 20 pasien kemudian yang dibawa ke Masjid Asy-Syukur untuk mendapatkan pertolongan karena asap ini hingga saat ini masih berada ataupun juga meliputi di daerah Kebayoran Lama di kawasan Jakarta Barat ini. Dan Ibrahim dan juga saudara, tentunya kalau kita melihat ataupun juga memantau saat ini untuk kondisi dari jam 12 hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, untuk arus lalu lintas sendiri yang berada di Kebayoran Lama ini masih terputus, di mana diutamakan untuk proses evakuasi ataupun juga pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran. Sehingga bagi masyarakat akan menuju ke arah Kebayoran Lama ataupun melalui Permata Hijau dari arah Jakarta Barat ini diharapkan untuk mencari rute alternatif lain karena hingga saat ini proses pemadaman ataupun juga pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran ini masih dilakukan. Ibrahim. Francisco, dekatan dengan rumah sakit, apakah pelayanan rumah sakit hingga sore ini masih terganggu atau sudah kembali normal? Kalau dari pantauan kami sudah kembali normal sebenarnya Ibrahim. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik bahwa di dekat permukiman yang terbakar ini di Kebayoran Lama, ini dekat dengan Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Nah, dari informasi ataupun yang dari pantauan kami langsung, ini ruangan genset dari rumah sakit ini sempat terkena imbas akibat adanya insiden ini. Tentunya ini juga menjadi perhatian bahwa setidaknya dari pukul 12 tadi hingga setidaknya pukul setengah 4 sore, proses evakuasi dan juga operasional ini sempat terganggu dengan adanya kebakaran yang ada di sini. Sehingga memang petugas kesehatan ataupun juga pasien yang ada di rumah sakit ini harus dibawa dengan menggunakan ambulans menuju ke Masjid Asy-Syukur yang berada di seberang dari rumah sakit ataupun juga menggunakan kursi roda untuk membawa mereka sementara waktu sampai asap ataupun juga kepulan asap yang berada di dalam rumah sakit ini bisa dikurangi ataupun juga ditanggulangi. Seperti itu Ibrahim. Terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda.